Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Multi Elektro. Terima kasih ya teman-teman semua sudah klik video ini ya. Semoga apa yang saya berikan teman-teman semua dapat manfaatnya. Semoga gambar jelas dan juga penjelasannya mudah dimengerti dan dipahami ya. Oke, kali ini saya mau pengecekan kebocoran teman-teman untuk evaporator. Pada video sebelumnya sudah saya terangkan di video short sih, bukan video utama ini ya. Ini saya mau menambal, ngasih tahu tips untuk teman-teman semua cara menambal evaporator untuk kulkas. Ini keadaan yang urgent teman-teman ya, urgent ataupun kepepet yang untuk digunakan sementara teman-teman ya. Ingat, untuk sementara aja, untuk jangka waktu beberapa minggu ke depan, nggak nyampe. Yang ini kok cara nambalnya seperti ini nggak bisa bertahan lama, cuman kalau untuk penggunaan sementara beberapa minggu, beberapa hari ya cukup teman-teman. Oke, pada video sebelumnya, bukan pada video sebelumnya, beberapa hari yang lalu ini sudah sempat saya tambal teman-teman ya. Nah ini sudah pekerjaan saya, sudah beberapa kali saya tambal untuk evapnya, dan dulunya sudah pernah saya tambal juga di bagian sini nih, ujung ini udah pernah jebol, saya las seperti ini, kemudian aman tanpa ada kebocoran sedikit pun. Setelah itu beberapa bulan kemudian bocornya pindah ke tempat yang lain, dan ini sudah saya tambal ya teman-teman ya. Tambalannya pertama kali 1 biji nih yang bocor sebelah sini, kemudian tambalan yang ini aman, pindah lagi, geser yang sebelah sininya ya. Ini tambalannya dua tempat nih teman-teman ya. Ini nggak nyambung, ini pisah ya. Tambalan pertama, kedua, ketiga. Tapi yang pertama ini sudah alhamdulillah tambalannya aman, dan muncul lagi tambalan yang bocor yang baru di bagian sini ya. Sini sama-sama sini. Ini bocornya barengan. Istilahnya udah cek, ternyata bocornya itu satu blok, cuman beda tempat gitu ya, bukan tambalan saya yang bocor, cuman beda tempat gitu ya. Nah untuk pengerjaan ini udah saya kerjakan, alhamdulillah udah beberapa hari yang lalu, dan ini sudah aman. Kemudian teman-teman, untuk selanjutnya ini udah saya coba tes, ternyata ada lagi yang bocor di sebelahnya ya. Nah saya coba tunjukkan dulu, saya coba balik dulu untuk evapnya. Oke teman-teman, ini sebelahnya ya, yang tadi kan ada tambal-tambalan, ini enggak. Nah kemudian setelah saya tambal di sebelahnya teman-teman ya, sebelah ini, nah ini ya, ini aman. Dan setelah saya coba cek lagi, ternyata ada lagi bocor di bagian sini. Nah ini ya, titik ini, kemudian juga di atasnya ini, sebelah sini. Jadi ada 2 tempat, ini sama selang 1 jengkal mungkin ini ya. Ini sama yang ini, 1 jengkal kurang lebih, pas 1 jengkal tangan saya, di jempol saya ini 1, sama di jari jentik saya 1 nih. Nah oke, 2 tempat sekaligus yang bocor. Dan ini teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan, ini penambalan hanya untuk waktu urgent ataupun kepepet, dan juga sementara intinya ya, nggak bisa untuk tahap yang lama. Dan juga cara penambalannya teman-teman semua, nanti saya akan menggunakan lem Dextone. Saya udah belikan lemnya ya, seperti ini lem besi ya. Ini saya jelaskan dulu sebelum saya praktekkan, biar teman-teman semua paham apa yang saya kerjakan. Nah saya menggunakan lem seperti ini, tapi dengan syarat penambalannya itu enggak asal tempel, enggak asal yang penting nempel, enggak teman-teman ya. Dan sudah pasti saya nantinya, ini yang titik ini teman-teman, ciri-cirinya ya. Ini saya coba sebutkan ciri-ciri yang untuk evap yang udah mau bocor, ataupun titik yang sudah pasti bocor ya, yang lembung seperti ini. Mudah-mudahan jelas ya. Nah centilan seperti ini, kemudian yang satunya seperti ini ya. Nah ini ciri-ciri yang kemungkinan bisa bocor teman-teman ya. Ini satu sini sama tadi ini. Nanti ini saya bersihkan dulu semua, kurang lebih lebar segini ya. Nah untuk jaga-jaga biar tambalannya lebih kuat lagi, lebih oke. Kemudian sama juga yang seperti ini. Nah saya kurang lebih lebar seperti ini. Kemudian setelah dirasa bersih semua ya, setelah tambalan bersih semua, kemudian sebelum ditambal, dipanaskan dulu teman-teman ya. Nah setelah semua bersih, bersih semua, udah oke, udah
intinya udah bersih, kemudian teman-teman semua panaskan ya, dipanaskan aja di area yang mau ditambal ya, dipanaskan dulu ya, tentu jangan sampai terlalu panas banget ya, yang penting sudah panas, kemudian baru keadaan panas itu teman-teman semua baru ditempel di sini ya. Kemudian setelah ditempel, kemudian tunggu beberapa detik sampai agak mengental, dia agak keras, dipukul-pukul seperti ini. Itu ya, itu penjelasannya ya. Oke, mau saya coba langsung praktekkan aja. Tentunya saya mau coba bersihkan dulu ini. Untuk membersihkannya nggak saya videokan karena lumayan makan waktu ya, biar nggak kelamaan teman-teman. Ya teman-teman, sebelum saya melakukan penambalan, saya mau tunjukkan dulu seperti apa ini bocornya ya. Sini sama di sini, tapi yang lebih dominan di sini yang bocornya ya. Tapi pastinya saya akan tambal dua-duanya nanti. Oke, mas coba nyalakan dulu motor isi anginnya sampai ke batas 140 PSI teman-teman ya. Kemudian nanti ada tanda gelembung di yang bocor. Oke, coba nyalakan dulu. Oke. Setelah naik nanti baru saya cetekin ya. Oke, ini udah 140 lebih teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat, nanti saya coba tes dulu ya kebocornya ya teman-teman ya. Perhatikan di sini, mudah-mudahan kelihatan tuh ya. Nah, bocor di sini, lembung tuh. Oke, kok belum kelihatan lagi tuh ya teman-teman ya, masih kelihatan. Nah, saya coba di sebelahnya sini bocor juga apa enggak. Nah, kok di sini enggak terlalu, enggak, ini bocornya tipis banget, cuman yang paling kelihatan jelas yang ini ya, yang mau saya tambal nanti ini. Tapi tentunya nanti dua-duanya saya coba tambal biar lebih memastikan keamanan. Oke ya, mudah-mudahan jelas teman-teman ya, merumpus ya. Nah, itu dia tadi untuk contoh, bukan contohnya, untuk teman-teman semua bukti ini bahwa memang keadaan bocor, bukan saya bohong-bohong. Dan nanti mau coba bersihkan dulu, kemudian saya juga tambal. Nah, ya, tekanannya udah turun lagi tuh cepat karena bocornya lumayan besar, dari 140 lebih jadi 140 dikit lagi nih ya. Oke, saya mau coba bersihkan dulu, saya coba klik, kemudian baru saya melakukan penambalan. Oke teman-teman, untuk lubangnya ini udah saya bersihkan ya, secukupnya aja teman-teman, karena posisi titiknya sendiri nggak terlalu besar di bagian sini ya, tengah-tengah ini ya. Nah ini teman-teman, mudah-mudahan jelas ya. Nah ini nggak terlalu lebar amat saya ngeriknya. Kemudian juga untuk sebelahnya sini udah saya bersihkan juga. Untuk ngeriknya saya pakai karter ini. Saya kalau belum terbiasa pakai amplas aja ukuran 1000 ataupun ukuran 800. Tapi kalau udah terbiasa bisa pakai karter gini, kemudian pakai amplasnya ukuran 1500 teman-teman ya. Saya pakai amplasnya tadi ini nih ya. Ya, ukuran 1500 ini sangat-sangat halus sekali, karena jaga-jaga biar nggak ngegores di bagian aluminiumnya. Ini karena sangat sensitif ya. Oke, setelah dibersihkan semua, teman-teman semua bisa bersihkan juga menggunakan thinner ini ya. Dibersihkan aja menggunakan thinner. Ya, secukupnya. Setelah dirasa benar-benar bersih seperti ini, ya, mau lubang 1, lubang 2, yang penting sudah bersih semua. Kemudian teman-teman semua bisa tambal menggunakan lem ini ya. Setelah, tapi tentunya harus dipanaskan dulu ya, harus dipanaskan dulu, benar-benar pastikan keadaan semua yang mau ditambal bersih, kemudian panaskan, kemudian baru ditempel menggunakan lem Dextone ini. Ini yang lama, yang baru itu ya. Oke, mau saya coba campurkan dulu, kemudian setelah dicampurkan baru kemudian saya panaskan, baru tempel ya. Nah ini api sudah nyalakan teman-teman ya, dan tinggal saya panaskan, dan juga lemnya sudah saya aduk ya. Nah dipanaskan dulu aja seperti contoh kayak gini. Oke, saya coba panaskan lagi. Sorry tadi karena tisunya bekas ya, udah dirasa cukup, kemudian baru ditempelin untuk lemnya ya. Sebenarnya tadi harusnya cepat ya, tapi karena kondisi nggak masalah. Oke, setelah panas teman-teman campurkan gini aja untuk lemnya. Tadi tisunya itu bekas kena thinner teman-teman, makanya langsung kebakar. Oke, agak tebal nggak apa-apa ya. Nah tuh, begitu panas langsung tempelin gini teman-teman ya, karena itu salah satu triknya saya untuk biar lebih awet. Ini keadaannya masih panas untuk di besinya.
seperti ini aja. Oke, ini saya pakai lem sisa karena yang baru itu eman-eman alias sayang untuk dipakai nantinya kalau memang masih cukup. Oke ya. Nah, dan juga bisa langsung aja, nggak masalah teman-teman ya. Coba panas, nah, mau saya coba panaskan dulu lagi. Oke, saya coba panaskan sebelahnya ya. Saya panaskan dulu secukupnya aja. Ini gasnya nggak stabil karena masih baru. Dirasa cukup, nggak usah terlalu panas amat, nggak usah terlalu lama amat, takutnya bolong. Nah, ini langsung dioleskan aja, nggak apa-apa nih sisaan tadi, karena ini panas kan bisa diolesin langsung. Ini masih kuat ya teman-teman ya. Tuh, coba satu lagi, kalau bisa yang baru teman-teman. Ini sudah agak keras tapi nggak apa-apa. Nah ini ya, yang penting masih bisa nempel. Nih ya, ini cara saya untuk nambel ini teman-teman, yang urgent aja. Udah cukup begini aja ya. Nantinya ini begitu sudah agak keras sepertinya teman-teman ya. Nah udah kayak gini, langsung digebuk aja gini. Nah, bertujuan bisa memadatkan di bagian yang bolong. Coba pindahkan dulu ini ya. Ini ya. Nah, gebuk gini aja, terus sebelahnya juga sama aja. Karena ini sudah agak keras, nggak masalah ya. Kalau bisa teman-teman semua, ini karena saya kan ada udah agak ngelembung tuh ya, kelihatan gasnya belum saya belum saya buang semua. Oke, mau saya buang dulu gasnya semua biar nggak ngelembung, ini biar dan nyentil nih. Biar kelihatan ya. Saya coba buang dulu anginnya. Nah, ini agak ngelembung teman-teman, agak jendol ini karena anginnya belum 100% saya buang itu ya, di pentilnya sini. Nah, kalau kayak gini nggak apa-apa teman-teman, di tekan aja gini. Nah, karena ini hanya untuk sementara, untuk saya juga buat konten teman-teman semua, jadinya teman-teman semua nantinya jangan seperti saya ngomong begitu panaskan selesai kemudian langsung tempelin ya, jangan nunggu waktu sampai beberapa detik karena lemnya ini keburu keras. Oke, udah agak keras menurut saya agak kurang, tapi ini karena saya buat konten aja untuk teman-teman semua yang mungkin kiranya manfaat yang nggak punya lem aluminium, yang nggak bisa nambal ya, seperti ini cukup ya. Kalau udah seperti ini cukup teman-teman semua. Ini pengeringannya ya, ini waktu pengeringannya ini kurang lebih 1 jam, 1-2 jam itu minimal ya, minimal mau langsung dipakai. Tapi kalau untuk lebih bagusnya lagi 1 hari biar lemnya itu bener-bener kerasnya maksimal. Oke, setelah seperti ini cukup, kemudian teman-teman semua bisa dipasang kembali. Lebih bagusnya lagi 1 hari kemudian dicat ya, dicat nggak sesuai dengan warna nggak masalah, yang penting dicat aja, kemudian teman-teman semua bisa dipasang kembali. Karena pengaruh cekik juga pengaruh ya, karena bisa membuat lebih bagus lagi lemnya, dan juga tentunya sesuaikan dengan warna lebih bagus karena bisa sesuai dengan warnanya dan juga lem lebih kuat. Oke ya, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan teman-teman semua, cara ngelemnya. Untuk evapnya nantinya setelah lem ini selesai bisa digunakan kembali. Oke ya, tentunya ya itu tadi saya bilang nggak bisa jamin bisa awet 100% karena yang bisa 100% awet itu ya ditambal menggunakan las ya, itu berarti lebih mantap. Ini hanya untuk sekedar sementara aja, untuk urgent, untuk penggunaan sementara. Oke ya, itu saya berikan. Mudah-mudahan gambarnya jelas dan juga penjelasan saya mudah dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video saya teman-teman ya. Ambil sisi positifnya dari video-video saya. Saya juga berusaha membuat video yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih jelas lagi ya. Oke ya, untuk teman-teman semua jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya, dan juga jangan lupa tekan loncengnya untuk notifikasi video-video saya terbaru dari saya. Oke ya, ini tinggal saya diamkan aja. Kemudian kalau saya pastinya 1 hari
full ya, biar lebih mantap karena saya pengerjaan di rumah bukan di tempatnya langsung. Oke ya, lebih kurang saya mohon maaf, mohon maaf atas segala kekurangan intinya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman semua. Bye.